Ujian konsistensi setan merah. Pembantaian Spurs jadi titik balik bagi Arsenal. Pembuktian Joao Cancelo. Lini tengah El Real makin tipis. Nasib sial AC Milan di San Siro. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Frenkie de Jong samai torehan Deco. Gol yang dicetak Frenkie de Jong ke gawang Levante menandai pencapaian penting dalam karirnya bersama Barcelona. Gelandang asal Belanda tersebut kini telah mengoleksi 20 gol untuk Barcelona, menyamai torehan Deco dan melampaui Sergi Roberto. Kontribusi yang kerap datang tanpa sorotan berlebih, namun selalu berdampak nyata. Kontribusi konsisten Fermin Lopez. Fermin Lopez memastikan kemenangan Barcelona dengan skor 3-0 atas Levante melalui gol penutup yang meyakinkan. Gol tersebut menambah catatan impresif sang gelandang muda yang kini telah terlibat langsung dalam 12 gol di semua kompetisi sepanjang tahun 2026. Pembuktian Joao Cancelo. Cancelo tampaknya mendengar gelombang kritik yang mulai menggema di Barcelona. Bahkan muncul kesan pelatih Hansi Flick sempat meragukan apakah bek kreatif asal Portugal itu masih memiliki tempat di dalam tim. Namun penampilannya saat menghadapi Levante menjadi jawaban paling lantang. Joao Cancelo tampil sebagai man of the match dan membantu Barcelona kembali ke puncak La Liga. Lini tengah El Real makin tipis. Dani Ceballos mengalami cedera otot soleus pada kaki kanan yang membuatnya harus menepi dari lapangan. Gelandang Real Madrid tersebut diperkirakan akan absen sekitar 7 minggu dengan target kembali bermain pada pertengahan April. Manchester United bidik Camavinga. MU dilaporkan mengincar Eduardo Camavinga sebagai calon pengganti Casemiro yang berpotensi hengkang pada bursa transfer musim panas. Gelandang Prancis berusia 23 tahun tersebut dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah setan merah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan terbuka untuk negosiasi dengan valuasi transfer di kisaran 75 juta euro. Masa depan Darwin Núñez dipertanyakan. Darwin Núñez tidak masuk skuad kompetisi domestik Arab Saudi setelah Al-Hilal merekrut Karim Benzema akibat batasan pemain asing. Situasi ini membuat sejumlah klub Liga Primer Inggris mulai memantau sang striker, membuka peluang kembalinya ia ke Inggris. Everton bidik Liam Delap. Everton dikabarkan tengah menyiapkan tawaran senilai 30 juta pound sterling untuk striker Chelsea Liam Delap. Penyerang Inggris berusia 23 tahun tersebut disebut berada di puncak daftar incaran Everton. Meski baru bergabung dengan Chelsea dengan nilai transfer yang sama, situasi ini memunculkan spekulasi menarik. Akankah terjadi pertukaran langsung dengan valuasi setara? Ujian konsistensi setan merah. Pekan ke-27 Liga Primer Inggris musim 2025-2026 akan ditutup dengan duel panas antara Everton menjamu Manchester United dini hari nanti. Pertandingan ini menandai kunjungan kompetitif pertama setan merah ke markas baru Everton, Hill Dickinson Stadium. Manchester United datang dengan kepercayaan diri tinggi
Di bawah arahan Michael Carrick, United belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir di Liga. Melihat performa tandang United yang solid dan rapuhnya pertahanan Everton tanpa O'Brien, tim tamu diunggulkan untuk mencuri poin penuh. Rekor unik William Saliba saat Arsenal hancurkan Tottenham. Saliba memang tak mencetak gol dalam laga melawan Tottenham. Ia berhasil meredam gempuran tuan rumah sepanjang laga. Kemenangan ini terasa sangat spesial baginya. William Saliba kini jadi pemain Arsenal pertama yang menang dalam 4 lawatan perdananya ke Tottenham di Premier League. Ia selalu merasakan manisnya kemenangan setiap main di kandang Spurs. Rekor ini dimulai sejak musim 2022-2023. Arsenal tunjukkan karakter asli di derby London Utara. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui bahwa persiapan menuju laga derby melawan Tottenham sangat emosional. Kegagalan meraih poin penuh melawan Wolves sempat membuat ruang ganti terpukul hebat. Mengingat hasil tersebut membuat nasib gelar juara berada di tangan Manchester City jika sang rival mampu menyapu bersih sisa laga mereka. Namun kemenangan telak atas Tottenham menjadi jawaban atas kritik tajam yang meragukan ketangguhan mental Arsenal. Arteta menekankan bahwa satu-satunya cara untuk bangkit adalah dengan bekerja keras dan bersikap rendah hati. Pembantaian Spurs jadi titik balik bagi Arsenal. Setelah sempat menjadi pesakitan selama 72 jam, Arsenal diharapkan menemukan titik balik dalam perebutan gelar juara Liga Inggris berkat pembantaian atas Tottenham Hotspur. Arteta tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah melihat reaksi para pemain The Gunners yang kini unggul 5 poin lagi atas Manchester City. Tudor labeli Arsenal tim terbaik dunia. Pelatih baru Tottenham Hotspur Igor Tudor menyebut Arsenal sebagai tim terbaik dunia saat ini usai melibas The Lily Whites. Spurs keok dengan skor memalukan 1-4. Arsenal mungkin adalah tim terbaik di dunia saat ini. Ada kesenjangan besar antara kedua tim. Arsenal terlalu kuat untuk kami, tetapi menyenangkan untuk memahami di mana kami berada, kata Tudor. Nasib sial AC Milan di San Siro. AC Milan baru saja menelan pil pahit saat menjamu Parma di San Siro. Selain kalah, gelandang andalan mereka Ruben Loftus-Cheek harus dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis awal menunjukkan fakta yang sangat tidak menyenangkan bagi Milan. Loftus-Cheek didiagnosa mengalami patah tulang pada bagian alveolar di rahangnya. Kerusakan pada tulang wajah sang pemain masuk dalam kategori cedera berat. Yildiz terancam absen di laga penentu versus Galatasaray. Raksasa Serie A Juventus terpuruk di momen paling krusial musim ini. Setelah menelan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Como pada akhir pekan, Bianconeri kini harus berhadapan dengan potensi absennya bintang muda andalan mereka, Kenan Yildiz. Cedera yang membekap penyerang tersebut menjadi pukulan telak jelang laga penentu babak playoff Liga Champions kontra Galatasaray. Sebuah pertandingan yang akan menentukan nasib Eropa tim asal Turin tersebut. Gasperini akui Roma tampil mengejutkan. AS Roma terus menunjukkan tajinya di bawah asuhan Gianpiero Gasperini. Sang pelatih mengaku terkejut dengan pencapaian Roma yang berhasil menempel Napoli di posisi ketiga Serie A. Meskipun demikian, Gasperini memperingatkan bahwa perebutan tiket Liga Champions masih akan berlangsung sengit hingga akhir musim.
Atletico Madrid pertimbangkan rekrut Bernardo Silva. Atletico Madrid sedang bersiap untuk menghadapi jendela transfer musim panas yang sibuk. Atletico tengah mengincar Bernardo Silva. Pemain asal Portugal ini akan berstatus bebas transfer di musim panas mendatang dan hingga kini belum ada perpanjangan kontrak dari Manchester City. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Silva akan bergabung dengan klub lain, termasuk Barcelona yang juga dikaitkan dengannya. Lamine Yamal dapat pujian dari Hansi Flick. Barcelona sukses menakuk Levante dengan skor telak 3-0 di Spotify Camp Nou. Namun ada satu momen yang mencuri perhatian lebih dari sekedar 3 poin. Wajah cemberut Lamine Yamal saat ditarik keluar jadi pembicaraan hangat. Hansi Flick merespons santai soal kemarahan pemain mudanya itu. Ia menilai itu adalah hal biasa dalam sepak bola. Yang lebih penting bagi pelatih asal Jerman itu adalah seluruh pemain mendapatkan kesempatan. Mimpi besar Endrick saat lulus dari sekolah Lyon. Pemain Real Madrid yang sedang disekolahkan ke Olympique Lyonnais, Endrick, memiliki harapan besar saat dirinya kembali ke klub ibu kota Spanyol tersebut. Performa impresif yang ditampilkan membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan kembali ke Real Madrid. Saya berharap suatu hari nanti bisa bersatu kembali dengan Kylian dan Vini untuk memenangkan Liga Champions dan banyak gelar lainnya, ungkap Endrick. Masa depan Eugen Polanski di Gladbach aman. Borussia Mönchengladbach kembali meraih hasil minor, di mana kali ini klub berjuluk Die Fohlen itu tumbang dengan skor 2-1 saat melawan tuan rumah SC Freiburg. Situasi ini jelas memunculkan tekanan pada pelatih Eugen Polanski. Masa depannya pun bisa terancam. Akan tetapi Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach, Ruven Schreuder, mengungkapkan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan kepada Polanski. Lennart Karl resmi dapat kontrak profesional dari Bayern. Pemain muda andalan Bayern Munich Lennart Karl berulang tahun yang ke-18 pada 22 Februari 2026. Dengan begitu, Karl juga resmi mendapat kontrak profesional dari Bayern yang akan membuatnya bertahan di klub minimal hingga musim panas 2029 datang. Sebelumnya, Lennart Karl hanya memiliki kontrak bersama Bayern Munich hingga musim panas 2028. Namun dalam klausul kontraknya itu disebutkan bahwa ia akan secara otomatis mendapat kontrak profesional hingga 30 Juni 2029 saat berulang tahun yang ke-18. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!